Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 3B? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana liburan kemarin? Ada yang pulang kampung tidak? Nah, untuk pada hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika di pembelajaran 3 dan 4. Nah, di Indonesia memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia. Bunga nasional Indonesia merupakan bunga asli Indonesia yang melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Bunga melati putih merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang dikenal dengan sebutan puspa bangsa. Nih, bunga melatinya nih. Nah, ada jenis bunga lain yang termasuk bunga nasional Indonesia selain bunga melati, yaitu bunga anggrek bulan dan bunga padma raksasa. Nah, bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona, sedangkan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi dikenal dengan sebutan puspa langka. Nah, setelah kalian mengetahui beberapa jenis bunga yang dijadikan bunga nasional Indonesia, di sini Ibu punya contoh bentuk laporan. Nah, laporan ini berisikan tentang ciri-ciri dan bagaimana cara berkembang biak. Misalnya Ibu di sini ada laporan bunga melati. Nah, laporan bunga melati ini berisikan ciri-ciri khusus dari bunga melati dan bagaimana cara berkembang biak pada bunga melati. Nah, untuk tugas yang pertama, kalian ditugaskan untuk membuat laporan tentang bunga anggrek. Nah, seperti tadi contohnya. Seperti tadi ya contohnya. Nah, isi laporannya itu ada ciri-ciri khusus dari bunga anggrek dan cara berkembang biak pada bunga anggrek. Dikerjakan di buku tematiknya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat kerjasama. Nah, kerjasama merupakan salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman. Dengan bekerja sama, kita dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Pekerjaan juga terasa lebih ringan dan menyenangkan jika dilakukan bersama-sama. Kerjasama dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Beberapa contoh kerjasama, yaitu ada merawat taman sekolah bersama-sama, lalu berkebun bersama anggota keluarga, dan melakukan permainan secara berkelompok, serta bekerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, itu beberapa contoh dari kerjasama. Nah, kerjasama perlu dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, ini ada beberapa manfaat dari kerjasama. Yang pertama manfaatnya, yaitu pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, terjalin persahabatan dan persaudaraan. Yang keempat, terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, itu adalah manfaat dari bekerja sama. Dan untuk tugas yang kedua, coba kalian baca teks ini. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian membaca teks pada halaman 90. Nah, di situ kan ada teks. Nah, kalian menjawab 2 pertanyaan saja, yaitu apa manfaat kerjasama dalam cerita tersebut dan apa akibat tidak bekerja sama dalam cerita tersebut. Jadi manfaatnya apa dan sebutkan akibatnya jika tidak bekerja sama. Hanya 2 soal saja ya yang dikerjakan ya. Itu untuk tugas yang kedua. Lalu pembelajaran selanjutnya yaitu
Soal cerita tentang pembagian bilangan. Nah, di sini ada soal cerita nih. Sebuah toko memiliki persediaan 128 bungkus bibit tanaman. Nah, bibit tanaman tersebut dikemas dalam 8 dus sama banyak. Berapa banyak bibit tanaman di setiap dus? Nah, berapa banyak bibit tanaman di setiap dus? Berarti kita membaginya ya. 128 bungkus bibit tanaman dibagi dengan 8 dus sama banyak. Nah, cara membaginya kita menggunakan cara bersusun. Kalau misalnya kita menggunakan pengurangan berulang akan memakan waktu banyak ya. Jadi kita menggunakan cara bersusun ke bawah. Nah, pertama kita tulis dulu nih 128 dibagi 8. Nah, langkah pertama. Nah, langkah pertama kalian membagi dua angka yang paling sebelah kiri. Dua angka yang paling sebelah kiri itu ada angka 12. Kenapa diambil dua angka? Karena kalau kita ambil satu angka, misalnya 1 dibagi 8 itu kan tidak bisa ya. Maka kita ambil dua angka. Jadi kita ambil angka 12. Nah, 12 dibagi dengan 8 berapa? Nah, kalau mau mencari di tabel perkalian bisa. Kalian mencari perkalian 8 yang menghasilkan atau mendekati 12. Coba cari di tabel perkalian kalian. Perkalian 8 yang menghasilkan angka 12 atau mendekati 12, yaitu 1. Nah, setelah kita mendapatkan angka 1, kita taruh di paling atas. Nah, paling atas ini adalah hasil dari pembagiannya nanti. Nah, setelah menaruh angka 1 di atas, kita kalikan angka 1-nya dikali dengan angka 8. 1 dikali 8, 8. Nah, angka 8 ini kita tulis di bawah angka 12 yang kita bagi awal pertama itu. Kita taruh angka 8, habis itu kita kurangkan. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Nah, kita tulis di bawahnya 4. Nah, setelah mendapatkan angka 4, angka 8 yang di samping angka 12 itu kita turunkan. Nah, kita mendapatkan angka 48. Nah, setelah itu kita bagi lagi. Seperti tahap yang pertama, kita bagi lagi. 48-nya dibagi dengan 8. Atau kalau mau mencari di tabel perkalian, kalian mencarinya perkalian 8 yang menghasilkan atau mendekati angka 48. Berapa yo? Sudah ketemu 8 dikali berapa yang hasilnya 48? Ya, 48 dikali 6. Maka 48 dibagi 8 itu hasilnya 6. Nah, 6 ini kita taruh di atas. Nah, setelah menaruh angka 6 di atas, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu mengalikannya. 6 dikali 8. Berapa hasilnya? 48. Nah, 48 ini kita taruh di bawah angka 48. Nah, setelah itu kita kurangkan. 48 dikurang 48 hasilnya 0. Nah, kalau hasil akhirnya sudah 0, maka kita sudahi bersusun ke bawahnya. Maka hasilnya adalah 16. Maka 128 dibagi 8 hasilnya 16. Seperti itu. Jadi, cara bersusun ke bawah itu ada 3 tahapan. Yang pertama, kalian membagi dua bilangan paling sebelah kiri. Nah, setelah membagi, tahap kedua yaitu mengkalikan. Setelah menemukan hasil pembagiannya, lalu kalian kalikan dengan pembaginya. Nah, setelah ketemu hasil kalinya, kalian kurangkan. Nah, terus seperti itu sampai hasilnya 0. Jadi ada 3 tahap, yaitu membagi, mengkalikan, dan mengurangkan. Itu caranya. Oke. Nah, agar kalian lebih paham, di sini tugas ketiga kalian adalah mencatat tabel perkalian 5 sampai 10. Maaf, 5 sampai 10 ya. Nah, kemarin kan kalian sudah mencatat perkalian
1-5. Sekarang kalian mencatat perkalian 6-10 di buku tematiknya. Nah, setelah mencatat tabel perkalian, kalian ditugaskan untuk menjawab soalnya nih. Ada soal nih, berikan soal 1. Di sebuah perkebunan terdapat 161 pohon anggur. Pohon-pohon tersebut ditanam dalam 7 baris sama banyak. Berapa banyak pohon anggur di setiap baris? Nah, coba kalian cari pembagiannya. Pembagian dari 161 dibagi 7. Berapa ayo? Dicari ya menggunakan cara bersusun ke bawah. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian ada 3 tugas. Tolong dikerjakan ya. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah.